Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Saat ini kita kembali seperti biasa di hari Senin pagi, obrolan serehat dan berisi. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani atau Warna. Bersama kita pagi ini sudah hadir di depan kita sama-sama yang untuk yang YouTube ya sudah lihat saudara kita Mbak Julie Cindrawan MBA. Beliau adalah pendiri Rumah Robot Indonesia. Baik, nanti kita perkenalkan ya. Saya Tony Ermando dan Yadi di sini akan menyampaikan program-program kita obrolan sehat dan berisi. Baik, kita langsung saja kita perkenalkan Mbak Julie. Silakan Mbak Julie menyapa sahabat kita yang ada dimanapun berada. Silakan. Halo sahabat-sahabat RPK, selamat pagi. Saya Julie Cindrawan dari Rumah Robot Indonesia. Saya mendidik sudah 18 tahun untuk pendidikan robotika dari usia 3 tahun nih Pak. Oh, iya. Baik, dari usia 3 tahun. Mungkin pada bingung nih, kok saya pakai belangkoan ya? Kenapa? Kita jangan melupakan budaya kita. Dari saya sengaja ya. Amin. Iya, budaya kita, tapi terus kita kembangkan. Nah, ini saya pengen tahu nih. Mungkin pemirsa kita pengen tahu nih apa sebenarnya robot itu kan. Kita lihat dulu kan robot itu serem ya, ada film-film yang yang kita tahu tuh kan, yang serem-serem gitu. Ada juga robot-robot yang serem gitu. Tapi ini kan Mbak ini mensosialisasikan bahwa robot itu ramah, robot itu bersahabat dengan anak-anak. Katakanlah sahabat kita itu pengen tahu sebenarnya seperti apa gitu robot itu, cara kerja seperti apa, mendidiknya seperti apa. Silakan. Saya pertama-tama bersyukur atas COVID, bukan bersyukur atas penyakit yang menyerang bangsa, tapi kepada jadi pengetahuan tentang suatu zaman bisa berubah ya. Itu juga pengertian dulu Rumah Robot itu 18 tahun saya berusaha menerangkan apa itu robotik, tidak ada yang mengerti. Sekarang tiba-tiba semua orang mengerti, oh zaman benar bisa berubah ya. Bahkan bukan robotik, sekarang sudah zamannya digital, yaitu sudah ke animasi, sudah ke AR, VR dan semuanya. Bicara tentang robot itu sebenarnya simple. Arti kata robot itu sendiri adalah membantu atau pembantu. Jadi tugasnya sesuai dengan kata-kata artinya, dia membantu tugas manusia. Kalau definisi dari kata robot sendiri adalah komputer yang bergerak atau komputer yang berpindah tempat. Nah sekarang kan semua orang udah punya handphone nih Pak. Jadi sudah zamannya kita belajar robotik karena bisa belajar kok sekarang dari handphone saja. Baik, sahabat RPK dimanapun berada silakan berpartisipasi bersama kami di 021 8444 ataupun 0815 1804444. Iya, kira-kira Mbak untuk anak-anak itu yang diajarkan apa ya biar mereka senang gitu ya, model-modelnya gitu. Mungkin sahabat kita pengen tahu ya. Nah, waktu saya mulai 18 tahun yang lalu, model-modelnya itu saya ambil memang dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika ya. Itu seperti balok-balok zaman dulu kalau kita belajar tuh Pak. Dulu kan balok-balok yang ada segi 3, segi 5, persegi panjang, bulat. Sekarang juga bentuknya macam-macam Pak. Bentuknya juga ada yang panjang, pendek. Cuma dari situ kita juga belajar warna, belajar menghitung, belajar perkalian. Memang agak susah kalau tidak ditunjukkan ya Pak, tapi ada rumus-rumusnya. Dari TK kita belajar mengassemble, menyatukan. Nanti mulai kelas 1 kita sudah mulai belajar ada 1 dan 2 SD elektronik. Kelas 3 kita udah mulai belajar merakit suatu robot. Nah SMP biasanya kita sudah belajar tentang programming. Nah kalau SMA sudah menyatukan tidak ada satu anak atau satu orang yang mampu membuat robot sendirian Pak, karena robot itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang pinter mekaniknya, ada yang pinter elektroniknya, ada yang pinter programmingnya. Jadi Tuhan tuh Maha Kuasa. Sampai sekarang belum ada robot yang diciptakan sendiri, membutuhkan keahlian dari 3 keahlian tersebut baru terjadi suatu robot. Itu yang anak SMA bangun. Jadi kerjaan apa aja Bu yang kira-kira yang biasa dalam rumah tangga gitu, kita lihat juga ada yang
kemarin dalam COVID kemarin ya, mengantar makanan itu robot-robot itu ya. Itu sempat saya jadi kalau robot yang saya jalankan tuh namanya robot edukasi. Iya. Ada juga robot servis, Pak. Nah, itu yang saya masukkan ke Rumah Sakit Pertamedika. Oh iya. Atau sekarang kalau sahabat bisa melihat di IG saya TMI, itu juga robot servis yang bisa menjawab pertanyaan, bisa intinya tugas seorang servis itu bisa dikerjakan oleh robot tersebut. Nah, memang robot juga banyak lagi. Ada lagi robot industri, itu robot yang di pabrik-pabrik, Pak. Iya, Itu iya, iya. industri. Ada lagi robot olahraga, robot angkasa, yaitu drone ya. Kalau sekarang kita ngecek pabrik-pabrik tuh dengan stock of name, inventory itu dengan drone gitu juga ya. Nah, itu robot angkasa. Ada lagi robot laut, beda lagi. Oh. Jadi ada 5-6 macam robot, Pak. Iya, iya, iya. Tapi yang katanya nanti kalau robotik itu bisa mengurangi lapangan kerja, orang banyak nganggur, enggak juga ya? Gimana bisa? Saya rasa mau atau tidak mau kita harus menghadapi itu karena manusianya harus yang bertambah pintar dan bisa multitasking juga. Kalau di luar negeri sering kita berkata Indonesia harus fokus satu orang satu kerjaan, tapi pada saat itu di luar negeri ternyata tidak, satu orang harus bisa 3-4 kerjaan. Nah sekarang mulai masuk zaman itu ke Indonesia. Kita harus bisa berkejar-kejaran nih menambah ilmu kita, jangan sampai kita dikalahkan oleh kebisaan dari robot tersebut. Kalau tahun lalu saya masih 2 tahun yang lalu sebelum COVID saya masih bisa berkata bahwa tidak mungkin pekerjaan kita digantikan oleh robot. Tapi melihat 2,5 tahun ini Pak, saya harus mengakui bahwa kalau manusianya tidak mau menambah ilmu pengetahuannya atau tidak mau membekali diri ditambah gitu ya, saya khawatir memang nanti pekerjaan kita akan banyak digantikan oleh robot, Pak. Jadi Ya, memang artificial intelligence. ada peluang ke sana ya mungkin. Sangat tinggi peluangnya, Tinggi ya. sangat tinggi peluangnya untuk ke sana. Ya baik. Kemudian kalau menurut Ibu ini apa gitu yang perlu ke depan ini untuk Indonesia yang negaranya banyak gitu ya, kita mengedukasi mereka agar ya majulah tingkat ASEAN saja gitu. Kita negara lain juga jauh ya, Jepang gitu mungkin, apalagi yang Eropa gitu. Kira-kira Indonesia apa yang bisa pelan gitu ya? 18 tahun ini saya menjalani robotika dan saya 2 kali membangun rumah robot. Desember ini saya ada mau bangun satu lagi di Tangerang ya Pak, Cubic Mall. Saya harus berkata bangga sekali bahwa saya mengajak anak-anak Indonesia ke luar negeri dan kita nggak pernah pulang nggak bawa sertifikat atau medali atau piala Pak. Jadi Indonesia itu dilahirkan dengan saya rasa darah sains yang sangat tinggi ya. Jadi di mana kita ikut pertandingan matematik, fisika, termasuk robotik, kita selalu juara Pak. Kita selalu juara. Jadi tinggal dibantu mungkin ya oleh para pakar-pakar yang tinggi gitu ya. Saya melihat negara lain kalau pertandingan itu pasti bawa Pak Profesor elektronik, mekanik. Jadi saya berdoa satu saat Indonesia juga bisa melihat ilmu robotika ini ya sebagai yang salah satu bisa membuat bangsa Indonesia berdiri di kancah internasional, dan itu udah terjadi 15 tahun Pak. Jadi saya punya harapan besar Indonesia tidak kalah, bahkan sekarang kalau kita tahu AR, VR itu luar negeri yang memesan dari Indonesia Pak. Jadi bangsa Indonesia yang bisa mengerjakan dengan sangat baik ya, sangat bagus. Cuman memang Indonesia kan tidak bisa disalahkan, kan kita pulau banyak sekali, provinsi banyak ya, jadi ada juga yang ada wifi dan tidak ada wifi. Nah itu mungkin menjadi halangan atau kendala pembelajaran itu sendiri Pak. Tapi saya tidak pernah takut tentang kecerdasan anak bangsa Indonesia dibandingkan luar negeri. Asal difasilitasi lebih gitu ya, itu kita sudah melesat tinggi sekali Pak. Yang dilombakan apa biasanya di kancah internasional itu? Yang dilombakan itu dari tingkat TK ya, 12 tahun yang lalu saya ingat di Australia, Korea mengirimkan 1 pesawat malah ke sana. Memang pertandingannya simple, line follower, lalu maze solving, soccer gitu ya, gampang. Nah SMP mulai susah, ada syarat dan rule-nya, tapi sebenarnya tidak usah pusingkan susahnya ya. Saya pikir ilmu adalah ilmu, bila kita ajarkan anak-anak cepat bisa kok Indonesia Pak. Jadi pertandingan pun sudah dari TK itu sudah sekitar bukan 12 tahun, 15 tahun yang lalu. Itu dari anak TK, pertandingan internasional sudah ada. Iya. Iya. Nah, untuk ke luar negeri itu kan perlu akomodasi biaya itu
siapa yang nanggung ya? Apa Oh, ada yayasan apa sendiri atau gimana? dari orang tua murid sendiri, Pak. Oh, Dari orang tua murid iya sendiri. iya iya Iya, iya. itu udah Hmm, ditanggung. Nah, itu yang saya berdoa suatu saat Indonesia mengakui robotika sehingga seperti ada pertandingan yang lain itu kan dibiayai pemerintah ya dari ya sekolah yang benar ya bagus ya. benar Jadi ya. lalu dengan nilai yang tinggi bisa dapat beasiswa dan semua. Nah, itu yang saya berdoa Indonesia juga bisa mengadop pelajaran teknologi robotika di sekolah-sekolah dan dimanapun. Baik baik baik. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, silakan berdiskusi ataupun mau tanya-tanya nih dengan Ibu Juli ya. Hubungi kami di 021 8444 atau bisa WA kami di 0815 1800 444. Saya ulangi 0815 180043 kali. Baik, jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di acara ini, di siaran obrolan sehat dan berisi. Silakan Mas Yadi. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa Senin pagi kita diskusi ngobrol-ngobrol tentang obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita membahas atau berdiskusi tentang pentingnya teknologi buat Indonesia. Telah hadir bersama saya Mbak Juli. Beliau adalah pendiri Rumah Robot Indonesia. Tadi kita bicara tentang anak yang normal ya. Anak yang normal kita dididik lah gitu menjadi ya teknologi yang cukup canggih lah ya, artificial intelligence ataupun robotik. Nah, sekarang gimana kalau anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya, difabel lah gitu, silakan disampaikan. Apakah didik bisa juga atau dididik pada kegiatan lain gitu, silakan. Sangat mensurprisekan saya juga begitu saya buka rumah robot 18 tahun yang lalu, banyak sekolah yang mau ekskul tapi dari anak kebutuhan khusus. Waktu itu saya sempat mikir apakah saya harus menerima mereka karena baut saya itu mahal sekali Pak, saya takut dibuang-buang, mohon maaf gitu ya. Tapi saya berdoa dan akhirnya saya pikir semua milik Tuhan gitu, aku bisa melakukan ini juga punyanya Tuhan gitu. Jadi aku terima dan to my surprise sekarang sekitar 50% dari mereka malah murid saya. Jadi misalnya murid saya Pak, saya bersyukur saya ada 12 murid ya, 8-nya itu anak kebutuhan khusus Pak. Dan mereka memang bagus sekali di dalam hal robotika karena mereka mungkin nyaman ya dengan yang mereka kerjakan tanpa harus bersosialisasi dengan manusia. Itu kan kelemahan mereka ya. Mereka bisa mengerjakan sesuatu dan berkata aku bisa gitu, aku bisa. Dan deklarasi inklusi bahwa anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke sekolah normal itu juga saya lakukan Pak waktu itu dengan DPR dan Pak Jokowi ya. Itu 2014 atau 15. Nah sejak itu di setiap sekolah normal harus masuk anak-anak difabel 2%. 2%. Ketentuannya ya syaratnya. Diajar apa aja tuh kira-kira? Pembelajarannya tidak beda dengan anak normal Pak, to my surprise. Cuma paling tertinggal 1 atau 2 tahun. Lebih lambat sedikit 1 atau 2 tahun dari mereka. Dan pertandingannya juga ada Pak. Pertandingan untuk anak difabel bukan hanya di Indonesia kita yang buat, tapi luar negeri juga sudah ada. Jadi robotika untuk anak-anak difabel itu sudah diakui. Jadi 2 tahun ini saya juga program saya ke depan adalah lebih kepada anak difabel dan teknologi Pak. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami lakukan sekarang ini merujuk kepada teknologi dan untuk anak-anak difabel. Bikin apa aja selain bikin robot gitu deh? Bikin apa saya gitu? misalnya bikin hijab. Saya bikin hijab, bikin baju muslim gitu ya, tapi nanti kita barcode-kan. Lalu di 3 dimensikan, di QR code kan. Jadi dari hijabnya itu bisa misalnya ada gambar robotnya Asimo, nanti bisa di QR. Oh, robot Asimo adalah robot yang ini gitu. Nah, itu kira-kira Pak. Begitu. Lalu juga nanti kita mau bikin pelatihan barista gitu ya, barista. Nanti kita mau bukakan lapangan kerja bersama dengan Wali Kota Jakarta Barat ya. Nah, itu
lapangan kerja untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya. ya semuanya dengan teknologi. Ya, jadi katakanlah bukan mengadopsi ataupun mengakomodir yang ya sehat normal ya, tapi yang berkebutuhan khusus juga dididik ya. Iya, karena mereka bagus sekali. Ada yang berbakat sekali. Oh, dari umur berapa sampai berapa itu ya? Sama aja sih Pak, dari 3 tahun. Tetap dari 3 tahun, cuman memang yang saya udah cater itu SD, SMP, SMA. Tapi kan kalau pendidikan ini kan mahal sekali ya. Apa semua di orang tua semua kenanya, atau pemerintah mungkin, atau Depsos mungkin bantu mereka? Selama ini 18 tahun tidak ada bantuan dari siapapun sih Pak. Saya membangun rumah robot juga sendiri. Sampai sekarang yang ketiga juga sendiri. Kalau soal biaya kursus itu sama aja dengan biaya kursus yang lain Pak. Sebulan misalnya mereka 400.000, kita juga mulai dari 400.000. Oh, bisa ya. Jadi tidak mahal, dan cuma mungkin alatnya aja, seperti kalau kita ngeles musik, mereka mesti punya pianonya atau punya itunya. Diharapkan Bukan beli lain, ya. ya. 10 tahun pertama mereka tidak beli karena masih takut apakah berguna. Cuman saya menganjurkan dari 4 tahun yang lalu untuk kalau anak-anak serius mereka harus punya sendiri gitu, karena banyak anak-anak Pak yang saya bawa bertanding, mereka menang juara 1 tapi akhirnya tidak mau belajar robot lagi. Kenapa? Karena dia bilang sekolah nggak ada, kursus di rumah mau main nggak bisa gitu kan. Jadi buat apa saya belajar gitu. Nah itu yang lebih ini adalah kalau harapan dari anak-anak yang jago teknologi itu padam ya Pak ya. Jadi memang saya berharap lab-lab di Indonesia bisa segera mengadopsi lab robotika ini Pak, seperti lab biologi, lab kimia itu bisa dibangunkan lab robotika untuk anak-anak bangsa yang memang sudah perlu. Saya waktu itu kakak saya di Amerika, dia bilang kalau di sana teknologi maju itu katakanlah komputer ya waktu itu ya, kayak begini. Jadi pemerintah itu bikinin lab ya. Pemerintah itu kasih buku-buku murah. Kita kan buku-buku teknologi tinggi kan mahal di sini ya. Ya, jadi dari sana kita udah melihat bahwa bukan biayanya murah, tapi pemerintah yang punya peran gitu ya. Kedepannya punya gitu. Obsesi lah gitu kepada pemerintah. Kalau ingin negara maju ya seperti itu gitu pendidikannya. Karena tidak mungkin ya Pak, bangsa yang maju itu kalau teknologinya tidak maju bagaimana mungkin? Karena di segala sektor ekonomi, industri, di semua kementerian mana yang tidak ada teknologinya gitu. Jadi kalau itunya tidak dibangun dari sekarang awal, saya percaya Indonesia tidak bisa maju-maju. Ketahanan bangsa pun perlu teknologi gitu. Jadi semua hal, dalam semua hal teknologi berperan. Gitu. Karena biaya lab itu cukup mahal ya. Gimana tuh? Tidak ada yang mahal ya, menurut saya tidak ada yang mahal untuk sesuatu yang sustainable, yang bisa membangun bangsa itu. Apakah lab kimia mahal, apakah lab biologi mahal, toh harus ada juga gitu. Jadi dan handphone, kita bicara handphone dulu mahal sekali, sekarang toh murah karena banyak yang menggunakan, jadi murah. Kenapa alat robotik yang kami udah menciptakan Pak, alat robotik yang Indonesia bisa bikin gitu ya, guru-guru saya bisa bikin. Nah coba bayangkan membuat satu yang 10 juta, mungkin membuat 1.000 atau 10.000 atau 100.000 untuk bangsa ini mungkin hanya berapa? 10.000 rupiah, 100.000 rupiah gitu loh. Karena memang makin banyak ya. Jadi saya pikir tidak ada yang mahal kalau kita bersatu padu ya, bersatu padu. Ya gitu. Indonesia sudah mampu. Iya. Saya menanyakan dulu. Kita lihat ya beberapa waktu lalu, dulu malah 10 tahun lalu Korea dan Jepang itu di bola itu kurang lah gitu, tapi terakhir ini maju sekali. Nah, saya lihat tuh dari anak-anak mereka ada robotik gitu, seperti kan Superman gitu canggih, tapi mereka itu seolah-olah dibikin stigma gitu ya, seperti robot gitu bermain gitu. Jadi dari anak-anak udah dilatih. Kira-kira punya nggak gambaran apa gitu ya? Kalau zaman dia dulu mungkin Gatot Kaca yang kuat bisa terbang gitu. Jadi dibikin seperti itu dulu anak-anak ini. Saya sudah bikin Pak, saya sudah bikin Komodo dari Komodo robot, saya sudah bikin Gatot Kaca robot. Seperti itu. Jadi iya, anak saya juga menang robot rotan, robot budaya kategori. Jadi semua hampir semua lah sudah saya coba lakukan Pak, Olimpiade dan semua. Ini saatnya di saat satu dunia itu titik pendidikannya kembali ke titik nol Pak. Saya harapkan
kita cepat-cepat ikut bangkit gitu, Hmm. Indonesia, sehingga tidak kalah lagi dengan luar negeri gitu ya. Berarti sudah ada ya Sudah ada, di sana sudah ya, ada, ya. dan sudah saya buat Pak. Oh Sudah ya, ada, memang sudah ada semua. promosinya yang mungkin ya, publikasinya yang Iya, memang kurang ya. betul, betul. Harus semua pihak ikut membantu ya. Iya, membantu ya. Gitu. Kalau keinginan tadi udah kuat ya, teman, publikasinya biaya juga walaupun pas-pasan ya, pribadi katakanlah kita Ya, semua misalkan. pribadi, semua pribadi, dan saya rindu bisa bekerja sama dengan bank-bank dan semua, karena mereka yang punya alat promosi yang tidak terbatas. Oh, Iya kan, dengan bukan soal kerjasama uang di sponsor, tapi lebih kepada promosinya itu Pak. Kan mereka luas ya, satu Indonesia, gitu. Itu lebih penting sih daripada sponsor itu sendiri. oh, Iya. jadi gimana menarik perhatian mereka, CSR-nya itu dipakai untuk dunia pendidikan, untuk mengembangkan anak-anak mungkin Ya, gitu ya. bahkan mereka punya aplikasi seperti sekarang mereka mau jualan produk mereka di sana, itu pun sudah kita bisa buat artificial intelligence semua sebenarnya, gitu. Jadi banyak sekali lah, dan tapi concern saya bukan di anak yang SMA ke atas, concern saya adalah di anak TK ke bawah ya Pak, karena anak-anak itu yang akan jadi cikal bakal yang punya talent mendidik bangsa. Kalau anak SMA yang sudah punya keinginan sendiri, sudah punya pemikiran sendiri, kita paksa belajar robot gitu ya untuk membangun bangsa, ya nggak mau. Iya. Tapi kalau anak TK mereka masih CPU-nya kosong, mereka dilatih gitu, saya rasa mereka bisa mencintai bangsa dengan teknologi. Iya. Gitu, dan 100 tahun udah nggak jauh Baik, lagi ya Pak. Bagaimana 23 mengisi tahun. CPU-nya. Ya. Baik, saya Tony Armando dengan Sarah. Silakan mendengarkan yang satu ini dulu. Kita break sebentar. Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke kuadran ketiga, obrolan sehat dan berisi. Pagi ini sudah bersama kita Ibu Mbak Juli ya, beliau adalah pendiri Rumah Robot Indonesia. Baik, kita tadi jenak break sebentar. Silakan Mbak Juli, apa yang mau disampaikan lagi mengenai pendidikan robot ini? Pendidikan robot ya, saya sudah ada kurikulumnya juga Pak, dari TK sampai SMA itu juga sudah siap Pak. Untuk yang sekolah biasa juga sekolah luar biasa sudah saya siapkan, karena sudah 18 tahun ya saya berkeliling di robotika ini, jadi sudah siap juga kurikulumnya. Berarti bikin sendiri ya, bukan Bikin sendiri, tidak ada dari luar. Malah luar negeri kalau datang mereka melihat kurikulum mau minta Pak, karena itu dibuat tidak mudah ya Pak, melalui banyak percobaan dari alat-alat robotika yang ASEAN. Alat-alat robotika di ASEAN rasanya sudah saya cobain semua. Sayang sekali nggak ada yang dipatenkan ini ya. Iya, sudah dipatenkan. Iya. Sudah dipatenkan. Jadi kira-kira anak umur berapa tadi dari TK Pak, dari PAUD itu sudah ada. Tapi yang lebih penting adalah mungkin guru-gurunya yang belajar juga. Karena kalau seperti di Korea ya, itu anak TK atau sekolah TK harus diwajibkan punya robot. Jadi dengan anak melihat robot dan bergerak, berbicara, berinteraksi, diharapkan anak itu menstimulit pemikiran mereka jadi kreatif gitu. Nah, itu sudah terjadi di Korea ya, diharuskan. Jadi memang usia emas itu yang harus diperhatikan, usia emas ya, dari 3 tahun itu. Iya. Berarti pelan tadi kita katakan bahwa memorinya kosong ya. Jadi mungkin karena anak-anak sekarang kan, apalagi laki kan sedang hobinya bermain gitu nih, sambil katakan ada permainan juga ya kan, mereka umumnya kan senang nggak mau yang rutin-rutin sebenarnya gitu. sih dari komputer memang udah seharusnya punya lab robot sih Pak. Itu memang perjalanannya. Jadi kalau kita ingat, kita dulu mesin tik ya Pak, dari mesin tik lalu berubah ke komputer PC kan, yang harus duduk di tempatnya. Sekarang kan sudah laptop. Nah, dari komputer itu saya ingat ada ekskul juga elektronik. Nah, sebenarnya itu kita sudah mengikuti luar negeri, arahnya tuh dari
mesin tik, PC, lalu belajar elektronik. Tapi sayang sekali waktu komputer masuk beneran, pelajaran elektronik dihilangkan. Padahal komputer atau programming plus elektronik sama bisa membayangkan membuat sesuatu itu jadi robot. Jadi waktu saya memulai pelajaran robotika, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa elektronik karena pelajaran ekskul elektronik di-stopin lagi. Ada yang bertanya. Ya. Ya. Selamat pagi, halo. Selamat pagi. Wah, ini dengan Pak Hendrawan ini. Iya, tahu ya. Iya, sudah apa suaranya bass. Ya silakan Pak Hendrawan. Kemayoran Pak ya. Iya, Kemayoran. Ibu siapa Bu? Ibu Juli Pak. Iya, beliau pakar. Silakan. Iya, saya sih sekelebat tadi mendengarkan ya, nggak dari awal sih. Iya. Memang terus terang teknologi penting. Iya. Sampai internet kita bisa gunakan, media Zoom tidak perlu tampil di posisi kita harus bertemu ya. Iya. Sampai di belahan berbagai dunia pun. Nah ini salah satu bentuk teknologi. Termasuk Ibu menerapkan jenis robot ini. Pertanyaan saya sih gini Bu. Iya. Kedepannya ini anak didik yang akan diterapkan oleh Ibu nih, seperti robot-robot itu bila menjelang dewasa dan mencari pekerjaan, apakah ada aplikasi yang bisa menampung mereka Bu? Pertama. Karena ini penting sekali. Di samping pengetahuan kan tentunya ilmu pengetahuan Pak ini kan penting ya untuk menjadi pilar mereka di kemudian hari, bekal mereka bisa menafkahi keluarganya, terutama laki-laki untuk istrinya gitu loh. Nah pertanyaan saya korelasinya ke sana Bu, pekerjaan apa yang bisa, occupation apa yang bisa diterapkan dalam posisi peningkatan teknologi seperti ini. Itu aja Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Hendrawan. Ya silakan. Makasih Pak Hendrawan pertanyaannya. Kalau berbicara tentang lapangan pekerjaan, saya pikir malah sekarang sudah mulai kita kekurangan yang jago programming ya, programming aplikasi karena kita alat-alatnya belum memadai. Nah kemarin tuh misalnya saya mau membuat robot misalnya ya. Bisa gak anak Indonesia buat? Atau ada gak lapangan pekerjaannya? Ada banget Pak, banyak yang mau order ke saya. Tapi masalahnya mesin moldingnya kita gak ada gitu di Indonesia. Dan gak mungkin kita mengadop mesin molding hanya untuk pesanan satu gitu ya Pak. Nah itu, jadi saya percaya sekali kan kita belajar juga, kita berharap anak kita bukan hanya untuk bekerja di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Atau yang sekolah luar negeri pinter teknologi bisa bekerja di Indonesia. Jangan sampai Indonesia kalah gitu ya. Jadi saya percaya lapangan kerjaan itu akan mengikuti dari ketinggian bangsa itu sendiri gitu ya. Makanya dari tadi saya berkata, saya berharap pemerintah peduli dengan pendidikan ini yang dimulai dengan sains atau robotika, barulah ke ini Pak, ke IoT. Itu yang tadi Bapak bilang internet itu dari robotika, akhirnya karena robotika perlu internet nih, ada internet gitu, ada IoT, lalu mulai juga zaman big data ya, kita perlu menyatukan data biar nggak hilang, akhirnya muncul cloud, dari cloud lalu machine learning, dari machine learning ke artificial intelligence. Jadi itu sambung menyambung Pak. Sebenarnya basicnya adalah sains, pelajaran sains kita dulu kecil, lalu robotika, karena robotika cukup mahal alat-alatnya, langsunglah menuju IoT atau programming yang nggak perlu alat. Jadi kalau soal pekerjaan Pak, justru karena pekerjaan itu, bayangkan nggak kita nih sekarang semua orang luar negeri yang membangun kita punya kereta api cepat gitu ya. Kalau aja anak bangsa yang kita didik TK sekarang 20 tahun lagi membangun Indonesia, berapa banyak yang kita bisa save dari uang yang harus kita keluarkan untuk membayar orang luar negeri gitu loh Pak. Nah itu sih yang menjadi mimpi saya, kita Indonesia sudah kaya banget alamnya, semuanya ya. Jangan sampai karena pendidikan teknologi kurang, kita harus keluar uang juga nih, devisa negara untuk membayar hal-hal yang tidak perlu, yang anak Indonesia bisa jago banget gitu. Itu aja. Nah ini ada dari YouTube, ada pertanyaan dari Bapak Yayan Supno ya. Ibu Juli Cendrawan ya, Indonesia adalah negara penduduk terbesar di dunia, nomor 3 sih Pak sebenarnya. Bukankah otomatis robot padat modal membuat makin tinggi angka pengangguran? Ya, saya rasa tidak banget. Bayangkan di daerah terpencil yang saya datang, internet aja nggak ada gitu. Nggak mungkin Pak kita ngajarin robotik ke satu kota yang internet aja nggak ada. Jadi jangan takut. Itu semua hanya mengikuti perkembangan di suatu peradaban atau masyarakat itu sendiri. Tapi tentu saja untuk Jakarta yang sudah
maju atau lagi ibu kota ya, sekarang kan ibu kota ya. Masa kita mau kalah dengan luar negeri, kan nggak mungkin ya. Kita harus belajar otomasi, robotik. Kalau dibilang nanti pengangguran karena diambil oleh robot, nah itu yang saya bilang, kita manusia berakal budi. Robot itu pembantu, bahkan robot itu diciptakan oleh manusia. Jadi bagaimana mungkin manusia takut dengan yang diciptakannya. Nah kalau bicara tentang apakah akan meningkatkan angka pengangguran, artinya kita harus lebih pintar. Misalnya China menciptakan drone yang hebat-hebat gitu ya. Pekerjaan yang saya order juga robot dari luar negeri untuk memberikan obat misalnya pada pasien COVID pada saat Delta atau sebelum Delta, itu berat-beratnya COVID. Terlalu banyak yang meninggal suster dan dokter, jadi pakai robot mengirimkan obat dan makanan. Kita harus mengakui bahwa robot juga membantu di luar daripada kita takut angka pengangguran. Tapi takutnya mau sampai kapan? Apakah ketakutan menghalangi kita untuk tidak mau belajar lebih? Jadi saya tidak bicara kota-kota kecil ya. Saya percaya sekali lagi tidak akan robot mengganggu pekerjaan manusia bila belum siap kota itu. Tapi kalau kota itu udah siap seperti Jakarta yang layanan internetnya tinggi, mungkin kesalahan manusianya yang harus belajar lebih maju, Pak. Kira-kira begitu, Bu. Pak Yayan. Kira gitu, Pak Yayan. Jadi jangan takut, robot tidak akan mengambil pekerjaan kita selama kita manusianya mau maju. Gitu. Mengurangi mungkin ya, tapi dialihkan ke pekerjaan lain misalnya pekerjaan begitu. kayak Cianjur misalnya yang baru gempa, kita mau lihat berapa banyak manusia yang ada di dalam tertimbun misalnya, Pak, tertimbun longsor atau apapun. Itu kan pakai robot, nggak mungkin manusia juga bisa masuk ke dalam tanah longsor itu. Jadi emang robot itu sebenarnya konotasinya membantu, bukan mengambil pekerjaan manusia. Kira-kira begitu sih, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Yayan, kita sudah jawab. Ya, kita break sebentar dulu, kita dengarkan yang satu ini. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali di sesi terakhir obrolan sehat dan berisi. Pagi ini saya Tony Armando dan Mbak Juli serta Sarah ini membahas tentang pentingnya teknologi buat Indonesia. Baik ya, tadi Pak Supeno ya, dia mengatakan bahwa nanti kalau dididik ini katakan udah banyak yang belajar robot, jadi penganggurannya tinggi. Tadi sudah dijawab sama Ibu Jui, enggak juga, tidak semuanya nanti berakibat buruk ya terhadap masyarakat. Mungkin ditambahkan Mbak Juli, silakan. Iya, pertama yang tadi saya mau rangkumkan bahwa robot itu mengikuti peradaban dari kota atau masyarakat itu sendiri. Bila misalnya yang terkecil tidak ada internet, tidak mungkin kita ngajar robot. Lalu misalnya di kota besar, kalau kita melihat nih di Kentucky Fried Chicken mulai dioperasikan dari banyak pegawai berapa puluh, sekarang tinggal 2 robot saja. Mengapa? Karena memang waktu kita interview dia menjawab kita kesusahan mencari tenaga kerja karena yang melamar memang semakin sedikit. Kebanyakan dari mungkin anak-anak yang cuma sedikit itu, dulu kita anaknya bisa 8, sekarang kan cuma 2, atau negara maju 1, atau tidak punya anak. Nah mereka prefer untuk kerja yang berdasi misalnya, tidak di dapur untuk negara maju nih ya. Nah jadi memang kurang, robot menggantikan. Jadi tidak usah takut, saya rasa ya untuk hal-hal begitu. Tapi haruskah kita maju sebagai satu bangsa? Harus banget gitu. Nah kalau kita lihat DPR dan DPRD itu aja kan cuma 1.300 mewakili 278 juta. Jadi memang harus ada anak bangsa yang berdiri untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia. Jadi mau tidak mau Indonesia perlu didukung oleh pendidikan teknologi yang memadai. Ya. Baik, saudara persahabat dimanapun berada, tadi kita udah berpartisipasi. Saya kira di penutup ini mungkin orang pengen tahu Ibu Juli ini aktifnya di mana saja gitu. Apa ada juga mungkin di bidang lain gitu, bidang politik misalnya. kan kita tadi sudah melihat bahwa sudah 18 tahun ya berkecimpung dalam dunia pendidikan, agar lebih banyak lagi gitu berbuat sesuatu kepada masyarakat. Silakan disampaikan. 18 tahun ini sih memang yang lebih banyak adalah saya keliling-keliling kecamatan, kelurahan, terutama Jakarta Barat karena kantor saya pertama dibuka itu di Jakarta Barat. Iya.
Lalu tapi tidak menutup kemungkinan seperti TNI, guru-guru dari pramuka dan semua itu juga sudah kita didik semua Pak. Lalu Iya. Indonesia juga kelilingan. Saya aktif di beberapa asosiasi, memang ada IWAPI, saya wakil bagian teknologi, ada di Pemimpin Perempuan Indonesia, itu yang mendapat piala dari Menteri. Sekarang ini anak saya sendiri Pak yang meminta saya untuk masuk ke dalam politik gitu Iya, bagus DPRD. ya. Tujuannya satu, kita mau kan ini teknologi robotika walaupun sudah 18 tahun ya, saya merasa belum diterima gitu sepenuhnya, belum diwadahi. Jadi mungkin terakhir ya sebelum kita kan sudah cukup panjang nih Pak usahanya. Semoga dengan masuk menjadi salah satu gitu ya. Tapi masa kampanye kita politik memang masih tahun depan. Semoga itu bisa memfasilitasi pendidikan teknologi buat Indonesia melalui DKI. Ya, amin. Jadi sahabat RPK dimanapun berada, bukan promosi tapi si Ibu Juli sudah berbuat banyak ya untuk pendidikan. Ya mungkin buat nanti bidang rohani lain lagi, nanti kita bicara sore lah mungkin ya. Baik, ada katakanlah tadi sudah bicara tentang apa pendidikannya ke depan ya Mbak ini ya Ibu Juli. Kemudian kita juga lihat pemerintah. Nah, mungkin kalau tadi bicara DPRD mungkin ada harapannya tentang pemerintah DKI ini berarti ya, mensubsidi ataupun berbuat sesuatu kepada ya SD yang pendidikan di wilayah DKI. Silakan. Ya, seperti pramuka yang menjadi pelajaran wajib di setiap sekolah gitu ya, karena karakter attitude-nya yang bagus sekali ya. Saya berharap robotik pun bisa menjadi pelajaran wajib di tiap sekolah, minimal ekskul ya, ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kalau tanpa wajib itu biasanya anak Indonesia, mohon maaf, kalau nggak ada ujian itu tidak terlalu dianggap gitu. Begitu ada ujian, ada nilai, lebih dianggap. Jadi dan Indonesia masih harus sedikit dipaksa, bukan karena kesadaran gitu ya. Dan lagi untuk anak TK mana mungkin tanpa mendengar atau tanpa diberikan mereka bisa googling gitu kan, enggak juga. Jadi kalau itu menjadi pelajaran, salah satu pelajaran wajib, saya pikir itulah salah satu cara untuk mereka mau belajar, mau mencari tahu. Dan gradually seperti pelajaran matematik yang diberikan dari TK sampai SMA itu akan menjadi satu mata pelajaran pokok yang memang harus kita bisa gitu Pak. Kira-kira begitu. Jadi saya berharap bisa menjadi pelajaran pokok di tiap sekolah. Jadi di dasarnya matematika ya. Maksudnya seperti matematik, fisika, pelajaran pokok ya Pak ya. Prakarya gitu ya. Nah, komputer. Nah, sekarang ini kan memang sudah robotik, bukan komputer lagi. Jadi seperti komputer yang menjadi pelajaran wajib, saya berdoa robotika pun menjadi pelajaran wajib. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, kira-kira demikian. Ya. Saudara sekalian yang dimanapun berada, kita pentingnya teknologi buat Indonesia. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Kita sudah melihat bahwa begitu banyak yang dilakukan oleh Ibu Juli di sini, mandiri, katakanlah mandiri tanpa dukungan subsidi dari pemerintah. Dengan siaran di RPK ini mungkin ke depan pemerintah sadar, khususnya kita mulai saja dari Pemda DKI yang APBD-nya cukup banyak ya, bisa lah membiayai anak-anak SD. Dan ya syukur-syukur kalau bisa sampai SMP SMA ya Ibu Juri ya, sehingga bebannya nggak terlalu banyak buat orang tuanya yang mungkin sekarang kan bebannya ke orang tua larinya ya. Kita lihat kalau kita ingin setara dengan luar, katakanlah kita tidak bicara tentang Korea yang mensubsidi banyak, apalagi Amerika gitu kan, nggak mungkin kita tanpa dukungan dari pemerintah yang luar biasa bisa mendapatkan anak didik yang baik. Ya, waktu kita terbatas, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Iya, saya di sini Tony Armando dengan Mbak Sarah, dengan Kak Ibu lah, Ibu Juli di sini mengucapkan terima kasih. Iya, sampai jumpa
di minggu depan. Sampai Salam. jumpa. Salam.